Selamat malam semuanya. Malam. Puji syukur malam hari ini semuanya sehat. Amin. Dan sukacita semuanya. Mari Bapak Ibu, kita akan mengawali persekutuan doa atau pemahaman Alkitab pada malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Sembah sujud syukur Tuhan, kami haturkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus untuk kesempatan yang begitu indah pada malam hari ini, di mana setelah sehari kami boleh melewati segala aktivitas kami, pekerjaan karya kami. Dan pada malam hari ini kami juga telah Engkau kumpulkan dan satukan melalui kemajuan teknologi, yaitu aplikasi Zoom. Tuhan, biarlah melalui aplikasi ini kami semua juga tetap Tuhan mampukan untuk boleh mengikuti persekutuan doa dan pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Tuhan yang memimpin setiap kami dan Tuhan juga yang memimpin acara kami malam hari ini. Kami mau serahkan Tuhan setiap kami di dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, selanjutnya langsung saya serahkan ke Pak David. Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudaraku, anak-anakku. Kita akan bersama-sama memulai perenungan kita pada kesempatan malam hari ini. Kita akan membuka dari 1 Korintus 7, 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang memelihara firman Allah. Ya, saudara, di masa-masa pandemi saat ini, banyak orang kemudian mulai mengintrospeksi dirinya masing-masing. Ya, banyak orang yang mencoba melihat bagaimana kehidupannya sebelum pandemi terjadi. Jadi banyak orang yang kembali ya mengingat-ingat ya masa-masa sebelum pandemi. Dulu kita sering sekali kekurangan waktu. Ya, kita merasa kalau bisa ya waktu itu sehari itu ditambahi ya, jangan 24 jam. Tapi tambahi ya 36 jam atau berapa ya. Ya, kita sering kekurangan waktu karena kita begitu sibuk bekerja, sibuk beraktivitas, dan sibuk melakukan banyak hal. Bahkan saudara, ada banyak orang yang bekerja, berangkat pagi, pulangnya tidak saja malam, tapi pulangnya pagi lagi. Ya, berangkat pagi, pulang pagi lagi. Sampai-sampai ada sebuah survei ya yang dilakukan tentang rata-rata tidur orang dewasa di Indonesia. Kira-kira hasilnya berapa rata-rata orang Indonesia yang dewasa tidur? Berdasarkan hasil survei itu, ada yang tahu? Berapa rata-rata orang Indonesia tidur? 4 jam. 4. Jadi, dari hasil survei ini ternyata rata-rata orang dewasa di Indonesia tidurnya sehari hanya 4 jam. Saudara, untuk beristirahat saja sering orang tidak sempat.
pokoknya waktu habis. Dan kita dikendalikan oleh tuntutan-tuntutan, juga tanggung jawab-tanggung jawab yang tidak akan pernah habis. Namun ironisnya, ya, sekalipun kita sibuk sedemikian rupa, ternyata justru ada banyak tanggung jawab utama yang sudah kita abaikan. Nah, saudara, sekarang begitu pandemi datang, ketika semua kesibukan kita dibatasi, bahkan mungkin terpaksa ya dilepaskan, banyak orang dan mungkin juga termasuk kita, saudara dan saya, baru tersadar bahwa selama ini kita telah berlaku kurang bijak di dalam pengelolaan waktu. Ya, kita seperti robot. Robot yang dikendalikan oleh tuntutan-tuntutan dan juga kewajiban-kewajiban di dalam kehidupan ini. Alhasil, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ternyata karena saking sibuknya kita di dalam memenuhi semua tuntutan dan tanggung jawab kita, kita kemudian mengabaikan hal-hal yang justru penting, hal-hal yang justru utama. Ya, seperti ibadah, keluarga, kesehatan, tali silaturahmi, ya. Sering karena kesibukan kita tidak punya waktu untuk ibadah, kita tidak punya waktu untuk keluarga. Kita juga mengabaikan kesehatan kita, ya. Kita juga pada akhirnya sering tali silaturahmi kepada keluarga, orang tua, tidak ada waktu lagi, karena kita saking super sibuknya. Nah, maka dari itu, saudara, mari, mumpung semuanya belum terlambat, ke depan, sekalipun nantinya ya pandemi berlalu, kiranya kita boleh berbenah diri. Ya, jangan lagi kita menjadi robot-robot yang diperbudak dan dikendalikan oleh tuntutan-tuntutan ataupun kewajiban-kewajiban kehidupan yang tidak akan pernah habis. Nah, kita akan belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus melalui bacaan kita tadi, ya, 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Dan pada dasarnya, perikop kita ini, 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31, fokus pembahasannya adalah pada akhir zaman. Nah, maka dari itu, poin utama yang dibicarakan oleh Rasul Paulus adalah tentang kemendesakan waktu yang ada, sehingga selagi masih ada waktu, mestinya kita harus senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi mumpung waktu itu masih ada, kita masih diberi kesempatan untuk hidup, pergunakan waktu yang ada ini untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan itu seperti apa? Rasul Paulus menjelaskannya. Yang pertama di ayat 29. Kita cermati ayat 29. Orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Waduh. Apakah itu artinya orang-orang yang sudah berkeluarga ya harus meninggalkan pasangannya? Apakah ayat ini ya mau mengajak Mas Toto, Pak Naek, saya, Pak Chandra ngaku bujang? Ya, bukan. Tentu bukan itu artinya. Namun, saudaraku, apakah pasangan kita selama ini menjadi penghalang bagi kita untuk fokus kepada Tuhan? Apakah selama ini pasangan kita menjadi batu sandungan bagi kita untuk hidup dalam kasih dan juga untuk hidup dalam kebaikan? Jadi, saya rasa artinya adalah itu. Kita perlu melihat apakah pasangan kita selama ini menjadi penghalang kita untuk fokus pada Tuhan, untuk fokus menjadi orang baik.
Nah, selama ini saudaraku, kehidupan berkeluarga atau berumah tangga selalu saja terkait dengan kebutuhan-kebutuhan hidup. Betul? Makanya dalam katekisasi pernikahan pasti diulas masalah ekonomi. Nanti kalau kalian sudah berkeluarga, ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bagaimana caranya? Apakah kamu sudah mapan atau belum? Jadi selalu terkait dengan kebutuhan hidup. Ya, hidup berkeluarga selalu saja terkait dengan kebutuhan hidup. Nanti kalau punya anak, ya, untuk beli susu bagaimana, untuk menyekolahkan anak bagaimana, ya. Jadi saudaraku, seorang kepala keluarga harus berupaya alias dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga. Maka dari itu, seperti yang sudah kita bicarakan di awal tadi, banyak orang yang pada akhirnya menjadi gila kerja. Ya seperti yang tadi saya katakan, baratnya pergi pagi, pulang pagi. Kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki. Hidup menjadi seperti robot yang dikendalikan, mengerjakan hal-hal yang bersifat spiritual. Nah, terkait dengan hal itu, maka Rasul Paulus kemudian menegaskan di dalam kalimat tadi, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Itu berarti bukan meminta para suami meninggalkan istrinya atau meminta suami untuk ya ngaku jomblo kepada cewek-cewek gitu ya, bukan. Bukan itu artinya. Melainkan Rasul Paulus meminta setiap kita untuk berhenti sejenak dari semua aktivitas kerja dan karya kita. Dan selanjutnya, di dalam masa-masa perhentian tersebut, kita mencoba untuk fokus kepada keluarga. Dan dalam hal ini, hubungan yang lahir dari hati. Ya, bagaimana kemesraan antara suami dan istri, kemesraan antara orang tua dan anak, kemesraan antara saudara dengan saudaranya. Jadi, mari, ya, ketika kita beristirahat setelah sekian waktu lamanya kita bekerja, fokus pada keluarga, fokus pada hubungan yang intens, fokus pada hubungan yang harmonis. Juga fokus kepada kesehatan, ya, jangan mentang-mentang ya kerja dari pagi pulang pagi lupa makan, lupa minum, ya. Bahkan ada orang yang mengatakan ora apa-apa, ora mangan, sing penting ngerokok karo kopi, ya. Apa yang terjadi akhirnya? Sakit, saudara, ya, karena gila kerja, ya, akhirnya kesehatan ya menjadi dilupakan. Juga di dalam masa-masa perhentian, ya, kita juga perlu fokus kepada kesehatan, tidak saja kesehatan jasmani, tetapi juga kesehatan rohani. Ya, beribadah, bersyukur kepada Tuhan, berdoa, baca firman, dan juga hubungan kemasyarakatan. Ya. Nah, mengapa banyak orang ya dalam masyarakat dikucilkan? Ya, ternyata akibat perbuatannya sendiri. Tidak mau apa? Serawung ya dengan masyarakat. Alasannya itu tadi, sibuk. Ya, kerja sampai malam. Pulang sudah capek, istirahat. Nah, jadi mari saudaraku di masa-masa perhentian, ya, di masa-masa istirahat setelah kita sekian lama ya bekerja, mari kita fokus kepada ya orang-orang kekasih kita, kepada orang-orang di sekitar kita, dan terutama kepada Tuhan. Ya. Nah, selanjutnya saudaraku, hal senada juga kembali diulang oleh Rasul Paulus di ayat 30-31. Kita cermati. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira
seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Nah, apa maksud Rasul Paulus mengatakan semuanya ini, saudara? Jelas, itu bukan berarti kita dilarang bersedih atau dilarang menangis, tidak. Juga bukan berarti kita dilarang untuk bergembira, dilarang bersukacita, tidak. Ya, jelas, bukan itu artinya, saudara. Ya, namun mari kita renungkan bersama. Bukankah selama ini banyak orang saking sedihnya atau sebaliknya saking gembiranya pada akhirnya melupakan segala-galanya? Ya, kita sudah sering mendengar bagaimana banyak orang saking sedihnya kemudian mengambil jalan pintas. Entah itu dengan cara mengakhiri hidupnya ataupun dengan hidup ya semau gue. Pola hidupnya ngawur, ya saking sudah apatis menjalani kehidupan ini, akhirnya dia ya udah, dia hidup dalam kengawuran demi kengawuran, ya hidupnya semau gue, ya. Dan kita juga sering mendengar, saudaraku, bagaimana banyak orang saking gembiranya, ya saking happy-nya, dia melupakan keluarga, melupakan orang tua, melupakan teman atau sahabat, dan bahkan melupakan Tuhan. Nah, maka dari itu, saudaraku, di ayat 30-31 ini, ya, Rasul Paulus mengajak kita untuk merenungkan, ya, apapun yang ada di dalam dunia ini, baik suka maupun duka, jika itu dijalani dengan terlalu, ya, itu tidak baik. Segala sesuatu, entah itu senang maupun sedih, suka maupun duka, jika itu ya dilakukan dengan terlalu, itu tidak baik. Ya, terlalu sedih juga akan kehilangan pengharapan, bahkan bisa sampai pada taraf apatis. Dan sebaliknya, terlalu gembira juga bisa lupa daratan, ya. Bisa lupa segala-galanya. Begitu, saudaraku, yang sedang-sedang saja mestinya yang menjadi prinsip kita. Ya. Yang sedang-sedang saja, gitu ya. Itu yang mestinya jadi prinsip kita. Ya. Jadi, saudaraku, perlu diingat. Ya, apapun itu harus ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, juga ada waktu untuk tertawa. Ya, jadi apapun di dalam kehidupan ini semuanya harus seimbang. Ya, harus seimbang. Pada akhirnya, saudaraku, Rasul Paulus meminta kita untuk tidak terlalu melekatkan diri pada milik, ya, pada milik yang seolah-olah ya kita merasakan sebagai milik kita. Ya. Jadi apapun, ya, barang-barang duniawi ataupun hal-hal duniawi ini sering begitu melekat kepada kita, menjadi milik kita. Nah, tentu itu tidak berarti kita tidak boleh memiliki harta. Ya, bukan berarti kita tidak boleh kaya. Juga bukan berarti kita tidak boleh memiliki semua hal yang bersifat material. Tidak, bukan itu artinya. Jadi itu bukan yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus meminta kita untuk menyadari bahwa apapun yang kita miliki, semuanya adalah milik siapa? Tuhan. Ya, jangan sampai kita lupa akan hal tersebut, sehingga kita terus ngekepi, ya, dikekepi, ya, atau menggenggam yang ada pada kita saat ini, nggo awake dewek, ya, untuk diri sendiri. Lalu kita lupa untuk mengerjakan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara, dari pembelajaran kita,
melalui surat Rasul Paulus pada jemaat Korintus tersebut, ya, maka poin-poin yang kita dapatkan pada malam hari ini adalah yang pertama, kita harus senantiasa hidup di dalam kesadaran penuh bahwa hidup ini sebentar. Urip mung mampir ngombe, ya, ngombe mangan-mangan sedela lah ya. Urip mung mampir ngombe. Sangat singkat ya, sebentar ada, tapi sebentar tiada. Jadi itu poin yang pertama, hidup itu singkat. Maka dari itu, saudaraku, kemudian muncul poin yang kedua. Karena hidup ini singkat, pergunakan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Hiduplah dalam keseimbangan. Jangan pernah terlalu ya pada apapun yang ada di dalam kehidupan kita, yang sedang-sedang saja. Dan yang ketiga, jangan pernah kita melekatkan diri pada apapun di dalam kehidupan ini. Ya, sebab jika kita sudah melekatkan diri pada sesuatu di dalam dunia ini, kita pasti akan sangat sulit untuk melepaskan diri. Dan pada akhirnya kita tidak bisa mengerjakan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, demikian saudara pengantar dari saya ya. Kita akan memperdalamnya lagi melalui diskusi-diskusi kita. Saya bisa share ya. Ya. Pertanyaan panduan diskusi yang pertama. Ya. Apa sebenarnya panggilan Tuhan untuk setiap kita di masa hidup yang terbatas ini? Mari saudara bisa menguraikannya. Apa sebenarnya panggilan Tuhan untuk setiap kita di masa hidup yang terbatas ini? Kira-kira apa Bapak Ibu? Apa sebenarnya panggilan Tuhan bagi kita pada saat kita menjalani kehidupan di dunia yang sebentar ini? Saya, Pak. Ya, mari. Ya, Tuhan manggil kita jelas untuk kita itu hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi dengan waktu yang singkat ini, kita bisa benar-benar memanfaatkan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu dari saya, Pak. Ya, yang lain mari, urun rembuk. Mari, dingin-dingin supaya hangat, ayo. Saya Ya, mari. ya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ada lagi terkait dengan ulasan saya tadi, ayo. Hidup yang berimbang. Ya? Hidup yang berimbang. Hidup yang Seimbang. seimbang, ya. Hiduplah yang seimbang. Apalagi? Apa Pak Naik? Saya kira sudah dirangkum dari Bu Nani, Bu Yohana sama ya sudah dirangkum. Ya. Ya, jadi mari ya di hidup yang singkat ini kita jalankan peran kita. Ya. Kita memenuhi kebutuhan hidup. Tapi jangan lupa, ada hal-hal yang juga perlu kita lakukan. Ya, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup yang jadi berkat. Dengan demikian betul yang dikatakan Bu Rina. Hiduplah seimbang. Ya. Tuhan juga tidak menghendaki kok kita tiap hari di gereja terus, 24 jam di gereja. Wong Mas Toto yang punya gereja aja ya berangkat pagi siang pulang sore. Nah, iya, paling pol sore gitu ya. Paling kalau lembur gitu sampai nginep gitu ya. Ya. Tapi tetap ya Bu Nani ya kerja jadi guru ya. Nggak ngupiok terus di gereja enggak gitu ya. Jadi di gereja terus ya enggak baik gitu ya. Malah ngerepoti Mas Toto nanti ya, ngempani sih mengko. Iya.
Jadi terlalu yang apa-apa rohani gitu juga tidak baik ya, karena nanti akan jatuh pada kemunafikan, jatuh pada kesombongan rohani ya, suka menghakimi sesama. Tapi bekerja terus siang malam pagi sore petang ya, tidak ada waktu untuk pelayanan, tidak ada waktu untuk keluarga juga tidak baik. Jadi Tuhan sebetulnya menghendaki ya seimbang. Kamu sebagai manusia bertanggung jawab atas hidupmu, ya kamu bekerja. Tapi jangan lupa keluargamu, jangan lupa kesehatanmu, jangan lupa aku. Jadi itu ya poin pertama, Tuhan menghendaki kita hidup seimbang. Ya. Oke, Bapak Ibu, yang kedua, apakah pengharapan akan kedatangan Kristus kembali memberi pengaruh pada cara kita di dalam mengisi hari-hari dan prioritas hidup kita? Jelaskan dan uraikan. Jelas pertanyaannya? Jadi kita kan punya pengharapan bahwa Kristus akan datang kembali di akhir zaman. Nah, apakah pengharapan kita akan kedatangan Kristus kembali tersebut memberikan pengaruh kepada kita, ya, di dalam kita mengisi hari-hari kita? Mari. Saya Pak. Ya, Bu Mevi, mari. Sangat Ya. ketika kita berharap nanti akan menjaga hidup ini sebaik mungkin, itu menjaga agar kita kudus sehingga ketika Tuhan datang atau kita dipanggil kita sudah dalam keadaan siap dan layak di hadapan Tuhan. Ya. Ya, ada lagi? Ya, saya. Ya, mari. Ya, seperti perumpamaan di kitab tentang 5 gadis bijaksana yang menanti sang mempelai laki-laki. Jadi kita harus siapkan minyak untuk selalu bisa memberikan support kepada lili yang menyala terus. Di kesabaran, ketekunan, dan juga harapan kita ya hidup kita harus seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika hidup kita benar di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, juga hidup kita yang seimbang itulah nanti yang membuat kita akan semakin siap untuk menanti kedatangan Tuhan. Seperti gadis yang bijaksana tadi. Itu saya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Toto. Yang lain? Satu lagi coba, Bu Hotma. Menurut saya berpengaruh, Pak. Ya. Soalnya kalau kedatangan Tuhan itu memang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Karena dengan kedatangan Tuhan kita dapat mengubah sikap kita, di mana kalau sewaktu-waktu kita dipanggil Tuhan, kita sudah mempunyai hati yang bersih, kita sudah mempunyai perilaku-perilaku yang baik, Pak. Soalnya apabila kita mempunyai perilaku yang mungkin nggak seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, intinya Bu Hotma mau mengatakan bahwa pengharapan akan kedatangan Kristus kembali jelas berpengaruh. Karena dengan pengharapan kita tersebut, maka yaitu hidup kita akan selalu waspada, berjaga-jaga, ya, selalu karena sewaktu-waktu Tuhan datang kita sudah siap gitu kan? Sudah siap, iya. Ya, jadi memang benar ya. Ketika kita punya pengharapan bahwa Kristus akan datang kembali, maka kita akan seperti yang dikatakan Mas Toto tadi. Kita seperti 5 gadis yang bijaksana. Kita akan selalu siap. Kapanpun Tuhan datang, kita siap. Ya. Berbeda dengan orang yang tidak punya pengharapan akan Kristus datang kembali. Ya udah, hidup semau gue. Ya, karena tidak punya pengharapan itu. Ada loh orang-orang yang tidak punya pengharapan seperti itu, yang menganggap begitu mati ya selesai. Mati ya dikubur. Ya. Begitu mati, ya game over, ya sudah mati segala-galanya, ya tidak ada satu pengharapan bahwa akan ada kehidupan yang baru, sehingga selagi dia hidup, karena dia menganggap bahwa hidup itu cuma sekali dan setelah itu selesai, ya dia urip sakepenake dewek, happy terus, foya-foya, pokoknya kenikmatan dunia terus dia lakukan. Nah, kita sebagai orang-orang beriman tidak bisa seperti itu. Karena apa? Kita punya pengharapan bahwa Kristus akan datang kembali. Ya, akan menjemput kita dan kita akan mengalami kehidupan yang baru. Sehingga
ya kita harus siap. Di dalam menjalani kehidupan yang singkat ini kita harus menyiapkan diri menjadi berkat bagi banyak orang, ya, hidup seturut dengan kehendaknya, ya, bisa memenuhi kebutuhan keluarga tapi sekaligus bisa ngayomi keluarga, bisa pelayanan, ya. Pokoknya hidup kita menjadi satu hidup yang berarti. Ya baik, itu pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang terakhir, ini sharing. Sharingkan sebuah pengalaman, bisa pribadi, ya, atau juga bisa orang lain, orang yang kita kenal, yang kita tahu, dia berusaha tetap konsisten, ya, melaksanakan pelayanan, sekalipun, ya, dia punya tugas, dia punya tanggung jawab yang mesti dikerjakan. Dan coba dianalisa, kenapa dia bisa seperti itu? Ya, dia bisa pelayanan, walaupun, ya, dia punya pekerjaan yang begitu sibuk gitu ya. Tapi dia punya waktu untuk Tuhan, punya waktu untuk pelayanan. Ya, silahkan sharingkan sebuah pengalaman. Kalau malu diri sendiri ya bisa pengalaman orang lain. Ya, mari. Saya kepengen Pak Chandra Pak ya. Pak Chandra dari tadi belum ngomong. Tadi ada, loh kok hilang? Mari Bu Atalia. Panggilan Bu Atalia. Ya udah Pak naik dulu deh. Ada pengalaman? Nggak punya pengalaman. Ya mungkin lihat orang, ada orang lain. Ya sibuk setengah mati, tapi dia bisa menyisihkan waktu untuk pelayanan, menyisihkan waktu untuk Tuhan. Pernah lihat orang yang seperti itu? Sebetulnya banyak Pak, nggak usah jauh, di antara kita yang ada ini juga ada. Ya, nggak usah tunjuk nama. Ya. Ada di antara kita yang ikut Zoom ini juga ada. Karena kan orang punya profesi masing-masing, tapi Ya. Di samping itu dia juga aktif untuk melayani gitu. Ya. Ada apa? Ya. Nah, pertanyaannya kenapa dia bisa seperti itu? Kira-kira kenapa? Ya kita nggak tahu motivasinya ya, tapi paling tidak kita bisa ngamati lah. Kira-kira orang itu bisa seperti itu kenapa? Kira-kira apa Pak Naik? Saya kira orang bisa seperti itu ya pribadinya merasa dekat dengan Tuhan, pribadinya merasa diberkati, akhirnya dengan disiplin, walaupun di samping kesibukannya dalam mengurus rumah tangga, dalam bekerja, seseorang itu tetap mempunyai waktu untuk melayani atau mendekatkan diri. Jadi merasa diberkati ya kita melayani seperti itu. Oke. Ya, ada yang lain. Mari, share, silakan. Rina. Karena kalau kita orang beriman, ada rasa kasih dan harus ada tindakan dan pengorbanan, itu Pak. Ya. Artinya bahwa Bu Rina mengalami itu. Nah, Ya, jadi walaupun sibuk kalau masih kita bisa beriman, melayani. ya, kita harus ada. Kalau kita punya iman kan kita punya kasih gitu, dan harus ada tindakan, harus juga ada pengorbanan. Ya. Oke, terima kasih. Yang lain mari. Ini belum sejam loh. Baru 42 menit deh. Kok ayo jangan malu-malu. Ya, saya melengkapi tadi dari masukan Pak Nebaho, juga Bu Rina. Salah satunya juga komitmen sejak dari awal ketika CD, ya, ketika terpanggil untuk kemudian di CD, itu berarti kan pemahaman saya tentang habis dewasa atau CD itu kan justru awal dari kita melayani Tuhan, bukan dari akhir ketika kita dibaptis atau CD, selesai, aku sudah dibaptis, sudah bebas. Tapi justru pemahaman yang ingin kita miliki adalah ketika kita terpanggil kemudian kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, justru di situ kita mengawali pelayanan kita kepada Dia.
Jadi bukan akhir dari segalanya, tapi justru mengawali sebuah pelayanan. Dan itu kalau tidak diniati dengan sebuah komitmen, ya juga sulit untuk bisa dilakukan. Bisa melengkapi dari Pak Lembau, betul, Bu Nuria juga ada pengorbanan, pasti ada pengorbanan. Karena Tuhan juga sudah berkorban bagi kita. Di atas kayu salib, dia berkorban untuk kita semua. Nah, apa balas kita untuk Tuhan? Seperti pujian, apa balas kita? Ya hidup kita inilah. Jadi juga komitmen untuk melayani. Meskipun tadi kesibukan yang amat sangat di dalam pekerjaan sekuler kita masing-masing, tapi satu hal ini yang tidak bisa kita lupakan, Tuhan sudah memberikan kita, Tuhan sudah memberkati kita, dan sudah berkorban buat kita. Apa balas kita? Ya hidup kita ini. Itu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Toto. Ada lagi? Ini Bu Atalia kok kemana ya ini? Ya, Bu Mevi mungkin gongnya. Ya, yang pernah dulu saya pernah katakan, ketika orang itu dekat dengan Tuhan, pasti punya kerinduan untuk melayani. Terus Pak Sael pernah bilang juga, tetapi orang yang melayani belum tentu dekat dengan Tuhan, tergantung motivasi. Nah itu, jadi kuncinya. Jadi kalau dekat dengan Tuhan, orang itu pasti ingin melayani. Itu Pak. Oke. Ya, baik Bapak Ibu. Sebetulnya ini tema yang menarik ya, sebetulnya. Bahwa kita menghadapi satu realita, hidup ini singkat, dan di dalam waktu singkat ini Tuhan mau kita tetap bertanggung jawab kepada tanggung jawab kita masing-masing, tapi Tuhan juga minta kita untuk meluangkan waktu, ya, meluangkan waktu untuk hal-hal yang spiritual, ya, spiritual tidak harus pelayanan di gereja, tapi apa? Pelayanan kepada keluarga, pelayanan pada masyarakat, dan juga termasuk pelayanan di gereja. Ya, artinya pelayanan di gereja itu bukan satu-satunya. Nah, dari sini ya, ketika kita mampu untuk hidup dalam keseimbangan seperti itu, ya, tentunya ini didasari satu pengharapan kita bahwa kelak Kristus akan datang. Dan aku harus mempertanggungjawabkan hidupku sebagai kepala rumah tangga, ya, sebagai istri, ibu rumah tangga, sebagai ayah, ibu, sebagai orang tua, sebagai anak. Ya, kita harus mempertanggungjawabkan semua peran kita, ya, di hadapan Tuhan. Dengan demikian maka ya kita akan hidup dengan sebaik-baiknya, selalu siap sedia kapan Tuhan datang. Dan pada akhirnya ya, ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, punya kedekatan khusus dengan Tuhan, maka apa yang tadi sudah dikatakan Bu Mevi, ya, kita bisa merasakan bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga benar yang tadi dikatakan Bu Rina, begitu kita merasa Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita pun ya tidak eman-eman untuk mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan apapun yang kita miliki, karena sejatinya apapun yang kita miliki itu milik Tuhan, ya, maka kita bisa juga berikan kepada Tuhan. Tidak dikekeping wawakai dewek. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, pelajaran kita pada malam hari ini sampai di sini. Ya. Kiranya apa yang sudah kita dapat pada malam hari ini boleh semakin menguatkan kita. Ya, saat ini kita masih dalam masa-masa pandemi, ya mungkin kita tidak sesibuk dulu, ya ada pembatasan-pembatasan tertentu, ya inilah waktu yang sangat tepat bagi kita untuk mengintrospeksi diri, sehingga begitu nanti pandemi berlalu, begitu semuanya sudah normal, ya kita tidak membabi buta seperti dulu lagi. Tapi kita bisa hidup dalam keseimbangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Saat teduh bagi kita.
Ya, mari kita satu dalam doa. Bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh mendapatkan pelajaran kembali bagaimana kami harus menggunakan waktu-waktu yang masih ada pada kami ini, waktu yang singkat ini, untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup dalam keseimbangan. Kami boleh menjalankan peran kami masing-masing, baik itu sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua, ataupun sebagai anak. Apapun peran kami, biarlah kami boleh menjalankannya dengan baik, dan kami pun boleh hidup di dalam keseimbangan juga, yaitu kami pun memikirkan ataupun melakukan hal-hal yang bersifat rohani. Kami mohon Tuhan pimpinan dan berkat-Mu, supaya kami pun bisa menyisihkan waktu untuk keluarga, untuk Tuhan, untuk sesama, juga untuk kesehatan kami sendiri. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami mohon Tuhan kuatkan kami, ya kami mampu untuk melaksanakan firman-Mu ini. Tuhan, malam hari ini terkhusus kami mau berdoa untuk Juan. Saat ini Juan sakit Tuhan, dan saat ini di opname Tuhan. Kami mohon Tuhan jamah, Tuhan lawat, sehingga Juan boleh sehat kembali, boleh bermain kembali, boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kami percaya Tuhan yang akan tolong Juan. Juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang saat ini sakit, kami teringat untuk Ibu Yoto, kiranya Tuhan pun yang akan menyembuhkan dan memulihkan Bu Yoto. Segala sakit penyakit yang ada pada Bu Yoto Engkau angkat Tuhan. Kami mohon pimpinan dan berkat Tuhan saja. Tuhan, saat ini pandemi masih berlangsung Tuhan. Tak jemu-jemunya kami berdoa Tuhan, biarlah pandemi ini boleh segera berlalu, dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala, aktivitas yang normal Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, berkat-Mu. Juga untuk distribusi vaksin Tuhan, yang saat ini sedang berlangsung, biarlah sebanyak mungkin orang bisa segera melaksanakan vaksin, sehingga akan semakin mempercepat berakhirnya pandemi ini Tuhan. Mohon Tuhan berkati seluruh aparat, biarlah boleh mengawal proses vaksin pada seluruh masyarakat Indonesia ini. Kami pun berdoa ya Tuhan, untuk bencana-bencana yang terjadi di beberapa tempat karena musim hujan, baik itu gempa bumi, tanah longsor, banjir, bahkan gunung meletus Tuhan, Gunung Semeru, Merapi yang juga sudah mulai aktif. Kami mohon Tuhan, Engkau yang akan tolong para korban, Engkau cukupkan apa yang dibutuhkan mereka. Biarlah kasih karunia-Mu juga beserta dengan mereka. Pada akhirnya ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang akan terus memberikan kami kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan berkat yang secukupnya. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, baik, terima kasih Pak David. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kebersamaan malam hari ini. Semoga kita bisa tetap menjalani kehidupan di dunia yang terbatas ini dengan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Ya, terima kasih Pak David Bu Yola. Ya, sama-sama. Yo.